Tujuan meningkatkan nilai bagi konsumen atau customer value yang pertama yaitu proses bisnis atau value chain adalah suatu mesin yang menghasilkan nilai dalam wujud produk atau jasa bagi konsumen yang ingin membeli. Peningkatan proses efektif harus memulai dengan pemahaman yang benar terhadap konsumen dan bagaimana atau mendefinisikan nilai agar dapat menciptakan suatu sistem yang lebih efisien dari gear back in, gear back out. Meningkatkan efisiensi proses atau proses efisiensi yaitu merupakan tujuan yang kedua. Proses bisnis merupakan koleksi aktivitas yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan mengabaikan industri atau sektor, organisasi manapun berusaha memberikan nilai lebih secara efisien dibanding dengan saingannya yang mempunyai keunggulan kompetitif berbeda. Peningkatan proses dimulai dengan pemahaman terhadap pelanggan dan bagaimana untuk mendefinisikan nilai tersebut. Cara penggunaan atau pengimplementasian ada 5 langkah-langkah dalam analisis proses nilai ini. 1. Mendefinisikan karakteristik dari kepuasan konsumen. Berikut adalah atribut yang sering berperan untuk memberikan kepuasan pelanggan bagi perusahaan manufaktur, yaitu melebihi kebutuhan yang berkualitas, terjadwal pengantaran, rekomendasikan ide pengurangan, menunjukkan fleksibilitas dalam mempertemukan perubahan jadwal konsumen, merespon terhadap keluhan kualitas dengan cepat segera menindaklanjuti, menyediakan kemampuan pengembangan dan rancang bangun produk substansil, menetapkan suatu proses untuk mengidentifikasi perubahan di dalam kebutuhan pelanggan dan tepat waktu, mengkomunikasikan perubahan itu kepada orang yang tepat. 2. Menyiapkan diagram aliran proses. Diagram aliran proses mendokumentasikan semua aktivitas dari awal sampai selesai di dalam proses yang normal dari bagian atau komponen. Biasanya memberikan informasi seperti keputusan-keputusan dan aturan perintah, rata-rata pengolahan dan antrian waktu, jarak suatu tempat operasi untuk dilakukan, pusat kerja yang menyelenggarakan pekerjaan tersebut, waktu standar untuk sit up dan menjalankannya, total waktu yang digunakan untuk operasi itu. 3. Mengidentifikasi aktivitas non-value added. Aktivitas non-value added adalah operasi ekstra dan fungsi yang dibangun dalam efisiensi dan efektivitas, meliputi langkah-langkah yang ideal yang tidak memerlukan untuk mengkonfirmasi material ke produk jadi. Contoh umum meliputi waktu sit up yang lebih, persediaan yang ekstra, laporan operasional dan keuangan yang tidak akurat, penyortiran, menerima dan pemeriksaan, pengerjaan kembali dan sisa. Aktivitas lain adalah value added yang jelas, seperti painting, membungkus, menghias, dan mencatat, dan lain sebagainya. Penggerak. Analisis penggerak menekankan bagaimana untuk mencari penyebab utama biaya aktivitas dan dalam setiap aktivitas memiliki masukan dan keluaran. Masukan aktivitas merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas untuk memproduksi keluaran, misalnya membuat program komputer, maka yang menjadi masukan adalah programmer, komputer, printer, kertas, komputer, dan disket. Sedangkan keluaran aktivitas adalah hasil atau produk dari aktivitas. Dari contoh di atas, maka keluarannya adalah program komputer. Hapus aktivitas non-value added dengan proses mendokumentasikan. Langkah selanjutnya mungkin untuk performance enhancement teams dan untuk mengurangi tingkatan aktivitas non-value added. Teams tersebut ciri khasnya terdiri dari 4 kepada 8 individu yang mewakili semua departemen. Fungsi kunci, meninjau ulang proses, diagram aliran, dan teknik memecahkan masalah untuk mengurangi aktivitas non-value added, meningkatkan throughput, dan mengurangi lead time pesanan. Teams kemudian mengutamakan penyebab yang potensial, sehingga dapat mengembangkan solusi dan menggambarkan rencana implementasi. Analisis aktivitas. Fokus utama dari analisis nilai proses adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas menekankan pada bagaimana mengidentifikasi dan menentukan nilai.
Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal. Aktivitas apa yang telah dilakukan, beberapa banyak yang akan melakukan aktivitas, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas, dan menentukan nilai aktivitas bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas nilai bertambah. Pengukuran kinerja aktivitas, hal yang mendasar bagi usaha manajemen dalam meningkatkan profitabilitas, maka diperlukan pengukuran aktivitas seberapa baik proses yang telah dilakukan. Pengukuran ini dapat dilihat dari segi keuangan dan non-keuangan. Ukuran ini juga dirancang untuk mengetahui adanya perbaikan berkelanjutan. Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu.